Yo para kabare, Tempriki admin badhe ngelanjutaken alur cerita anime yang banyak banget kalian request nih. Yaitu Otonari no Tenshi Sama Season 2. Katanya sih di season 2 kali ini bakal menceritakan hubungan Amane dan Mahiru yang makin intens, makin lengket, dan makin ya gitulah re. Makanya bagi kalian yang belum nonton season satunya, mustahil sih kalian bisa langsung klik link di deskripsi supaya bisa mengikuti alur cerita nanti. Cus, pasti kalian udah nggak sabar lagi menunggu alur cerita kali ini. Ya udah, langsung aja ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, ritual para wibu jawir. Mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama re. 1, 2, 3. Kepesing. Hehehe. Kisah 1. Cerita dibuka tiba ke hari yang cerah. Amane menunggu seseorang yang datang. Yup, itu adalah Shina atau Mahiru. Tapi kali ini kita panggil saja Mahiru. Dan nih Mai kisah di pagi hari udah bikin salting aja nih. Kepesing. Woi Cak, baru mulai Cak. Loh, kue sopo anjir? Aku Sugeng Cak. Walah Sugeng toh. Oke lah lanjut. Nah, bagi kalian yang sudah lupa, di sini mereka berdua itu baru saja berpacaran dan Mahiru adalah cinta pertama yang ada di hidup Amane. Dan admin sih. Awas Cak, lu menghalu mulu, kasihan Waguri tuh. Balik ke video. Mereka berdua mencoba bermesraan, tapi ketika Mahiru mau menyandarkan kepalanya ke Amane, Amane menolak. Bukan karena gak mau re, tapi karena ia gugup. Waduh, si bro gugup tingkat dewa nih re. Bahu admin nih nganggur nih. Tapi Mahiru di sini gak sanggup menahan perasaannya. Dia pengen mengikuti kata hatinya, pengen lebih dekat seperti seseorang yang sedang berpacaran. Sedangkan di sini Amane malah bingung. Sebenarnya orang pacaran itu ngapain aja? Jujur sih, admin juga kadang mikir gitu, re. Dan karena ini adalah pengalaman pertama Amane, Mahiru bilang kalau orang pacaran biasanya gandengan tangan. Namun itu udah biasa. Liburan, udah biasa. Main bareng, kegiatan mereka biasanya. Bahkan pelukan tiap pagi juga udah rutinitas mereka berdua. Lah, terus apa dong Cak? Ya, admin pun nggak tahu Kang Sugeng. Sebab itu dikarenakan mereka ini udah kayak pasangan sebelum resmi berpacaran. Jadi ya, mereka gak mau ribet soal status. Mereka akan tetap melakukan hal yang biasanya mereka lakukan. Tapi kali ini mereka akan sering menghabiskan waktu bersama dan bergandengan tangan. Karena mereka hidup bukan dari standar TikTok. Jadi hidup mereka ya hidup mereka sendiri. Makanya Amane berusaha ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya ke Mahiru. Dan itu bikin Mahiru bahagia banget. Bikin iri aja nih orang berdua. Dan di hari Senin nanti mereka bakal berangkat sekolah bareng. Dan singkat cerita, hari Senin pun tiba. Pagi-pagi Amane udah bikin Mahiru salting brutal nih re. Alamak, kepesing. Dan kali ini Mahiru menyuruh Amane buat ganti gaya rambut, gak kayak dulu. Meski ada rasa sedikit cemburu ketika ada cewek-cewek yang melirik Amane, tapi di sisi lain pas melihat Amane sekarang lebih tampan dan itu adalah miliknya, Mahiru menjadi bangga. Lalu mereka pun berangkat sekolah bareng sambil bergandengan tangan. Alhasil itu membuat semua siswa yang melihat itu pun kepo, termasuk juga si Chitose atau Chi. Dan karena Chitose juga hubungan mereka bisa sejauh ini, makanya Mahiru pun berterima kasih kepada Chitose. イチャイチャしてて意識してないよ。関係よくつけた立役者と言って苦しくないぞ。
Di kelas, teman-teman Amane juga ikut merayakan hubungan mereka berdua yang akhirnya terbalaskan. Dan benar saja, gara-gara Amane ganti gaya rambut, ciwi-ciwi di kelas langsung pada terpesona sehingga mereka langsung kepo dengan Amane. Di situ Mahiru pun menceritakan awal mula hubungan mereka berdua sambil senyum-senyum sendiri. Dan dia juga pengen pamer dikit tadi dengan menggandeng tangan Amane pas berangkat sekolah. Alamak, pamer mulu. Tapi di saat mereka debat kecil itu, disitulah teman-teman sekelas malah salting brutal. Wen ya admin wen. Dan situasi semakin parah ketika Amane tiba-tiba ngepat-pat kepala Mahiru. Sontaklah satu kelas langsung salting brutal. Kepeseng lagi nggak tuh? Woi, udah woi, kepesingnya woi. Setelah itu, suasana kelas jadi semakin ramai. Selain itu, para ciwi-ciwi senang karena cewek yang mereka takuti ternyata sudah ada yang punya. Yang artinya pasar cowok jadi terbuka. Sebab dulu Mahiru dijuluki sebagai bidadari kelas. Di situ Amane datang karena ada seseorang yang menyebut namanya. Mereka di situ langsung menutupi pembicaraannya. Tapi Mahiru bilang sebenarnya ia sangat senang karena cuma Amane saja yang menganggapnya sebagai cewek biasa, bukan bidadari yang jatuh dari langit. Dan admin aslinya juga mikir gitu kok, Rek. Alah, Cak, mana ada lu mikir gituan. Lalu pas istirahat, Amane makan bekal buatan Mahiru dan tentu rasanya sangat enak sampai bikin teman-temannya iri. Tapi tanpa sadar, mereka berdua malah bermesraan lagi. Kepising. Di situ juga ada satu pasangan lagi yaitu Chitose dan Itsuki. Dan singkat cerita, hari panjang itu pun selesai. Walau hari ini banyak tatapan iri ke arah Amane, tapi ya namanya juga dapat jackpot bidadari, ya harus siap dengan resikonya. Dan keuntungan mereka mempublikasi hubungan ini adalah mereka gak perlu sembunyi-sembunyi lagi, sehingga mereka bisa santai belanja bareng, jalan bareng, dan liburan bareng. Lalu beberapa hari kemudian, Amane heran dengan Mahiru karena entah kenapa dia jadi lebih populer dibandingkan sebelum mereka berpacaran. Itsuki di situ bilang kalau Mahiru dulu seperti bidadari yang sulit didekati, tapi setelah berpacaran dengan Amane, aura Mahiru menjadi lebih lembut. Sebaliknya, Amane juga berubah, kata Chitose. Dulu aura Amane itu kayak orang nolak, susah didekati, tapi sekarang Amane menjadi lebih ramah dengan orang lain. Dan itu juga bagian dari janji Amane ke Mahiru untuk enggak menutup diri lagi. Lalu ketika Mahiru datang setelah selesai dengan urusannya, Chitose di situ pamit pergi sambil memberikan makanan sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya. Dan Mahiru di situ jelas kepingin memakannya. Di situ akhirnya mereka berdua pun kembali bermesraan, berpelukan, dan saling mengucapkan terima kasih. Karena kehadiran satu sama lain itu membuat mereka berdua berubah menjadi versi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. それを言うなら一緒に過ごしたからですね。そうですよ。 Kisah 2. Lalu scene melompat ketika mereka berjalan pulang saat hujan turun. Di waktu itu Mahiru agak risih nih karena hujan bikin rambut mereka basah dan susah untuk diatur. Tapi Amane di sini malah suka banget sama suasananya karena dulu saat pertama kali mereka bertemu juga saat hujan, seperti sekarang berdiri di bawah payung yang sama, yang dimana itu membuat kenangan masa itu terasa hangat. Tapi ya ada alasan lain karena bakal ada banyak diskon gede-gedean karena nggak banyak orang yang membeli. Lalu sesampainya di rumah, Amane mengungkit kejadian di sekolah tadi. Waktu pelajaran olahraga, para laki-laki ngobrol sesuatu yang cukup seru. Di situ Mahiru kepo, tapi Amane agak gugup karena sebenarnya mereka lagi ngomongin Mahiru. Tapi Mahiru nggak keberatan kok kalau Amane tidak mau bercerita karena menurutnya mencintai itu bukan berarti harus tahu semuanya, sebab perasaannya akan tetap sama kok. Waduh, mindset my calon bini idaman banget nih ya Allah.
Lalu kita melompat lagi. Sepulang sekolah, Mahiru bilang kalau hari ini mereka nggak bisa pulang bareng karena Mahiru akan keluar membeli sesuatu. Tapi Mahiru juga memperingati Amane untuk tidak pulang bareng cewek lain. Tentu itu karena cemburu. Dan ketika pas Amane mau menenangkan Mahiru, ia melirik ke samping. Waduh, diawasin nih. Alamak. Ternyata alasan Mahiru keluar karena dia dan Ci akan mau beli baju renang. Dan itu bikin Amane heran. Soalnya Mahiru menghindari banget soal berenang. Bahkan mapel wajib di sekolahan renang pun dihindari. Makanya Amane cuma bilang untuk jangan cari yang terlalu terbuka. Tapi sayangnya Tante Mahiru kita ini gak mau dengerin dan malah mau meminta saran ke Ci saja. Alhasil Amane yang khawatir dengan Mai bininya pun langsung menelpon Ci. Panik dikit gak ngaruh sih. Kemudian saat di rumah Amane, awalnya Amane mengira Mahiru sudah kembali ke kamarnya. Tapi ternyata dia masih ada di ruang tamu. Dan Mahiru lagi-lagi salting brutal nih Re. Karena melihat Amane yang gak pakai baju di depannya. Dan alasan ia menunggu Amane karena ia ingin ngobrol sesuatu. Dan Amane pun menyeletuk, kalau lihat aku kayak gini saja belum biasa, bagaimana nanti kalau Amane pakai baju renang? Mahiru nggak ngelak sih, karena belakangan ini Amane terlihat lebih good looking, yang tentu bikin Mahiru terus salting sendiri. Alamak, kepesing. Ditambah lagi tiba-tiba Amane memeluknya dari belakang. Alamak. Amane bilang kalau dia melakukan ini supaya mereka terbiasa, biar nggak terus-terusan canggung seperti ini. Tapi Mahiru menjelaskan, ia bukan gak nyaman, cuma malu saja. Karena sebenarnya Mahiru pengen banget menyentuh tubuh Amane yang seperti roti sobek itu. Bahkan ini pertama kalinya Mahiru memegang tubuh cowok selama ini. Dan karena udah nggak tahan, Amane pun memeluk Mahiru. Dan Mahiru ya nggak risih loh, tapi yang penting nggak menggelitik saja katanya. Tapi Amane bilang kalau posisi ini cukup berbahaya, takutnya mereka gak bisa nahan diri. Tapi tenang kok, Amane kali ini gak bakal macam-macam dengan Mahiru. Lalu ketika mereka duduk berdua, Mahiru bilang kalau kejadian tadi itu bukan bikin dia risih, cuma malu dan sedikit berharap ciuman dari Amane. Karena Mahiru pengen mendapatkan cinta lebih banyak dari Amane. Apalagi Amane itu adalah tipe cowok idaman banget, pendengar, penyayang, dan ya badannya bagus banget. Makanya Amane pun mencium pipi Mahiru. Tapi itu belum cukup dong. Mahiru berbisik, kalau dicium pacar sendiri, cewek mana bisa menolak ya kan? Akhirnya Amane bilang kalau dia mulai kebablasan tolong dihentikan. Waduh, mau diapain ini, Cak? Tenang Sugeng. Di situ tiba-tiba Amane menggigit leher Mahiru. Mahiru tentu kaget dong. Tapi saat mau membalasnya juga, gigitan Mahiru gak kerasa di Amane. Ya di sini mereka berdua saling menggoda. Bahagia tapi tetap bikin geli sendiri. Memang di anime bikin kita salting terus, Ra. Kepesing. Kemudian kita melompat ke sekolah. Di sana mereka bertiga berkumpul. Ada Itsuki, Amane, dan Katowaki. Masih ingat kan cowok terganteng di sekolah yang sekarang menjadi sahabat Amane? Di sini mereka senang banget karena liburan musim panas akan segera tiba. Dan ketika berada di rumah, Amane teringat kalau ia pernah janji ke ibunya jikalau musim panas tiba ia akan pulang kampung. Dan kali ini Amane akan mengajak Mahiru. Tentu saja Mahiru mau dan ia bakal ikut kemanapun Amane pergi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk liburan selama 2 minggu. Selain itu Amane juga senang karena ibunya pasti bakal senang melihat Mahiru lagi. Tapi di sini mereka bingung, apakah mereka harus memberitahu soal hubungan mereka sekarang kepada sang ibu. Tapi Mahiru dengan yakin bilang kalau ia ingin menjadi menantu yang baik dan jujur. Alamak. Lalu kita melompat di saat mereka akhirnya pergi berenang. Di saat Amane menunggu Mahiru berganti baju, ia terkejut ketika Mahiru keluar. Alamak, ini dolar kuning. Di situ Amane dan admin langsung terdiam melihat Mahiru yang sangat kawaii.
Itu bini admin. Buset. Cak, udah cak menghalunya cak. Tapi karena itu juga geng, Amane gak mau pacarnya dilihatin oleh orang lain. Alhasil Amane langsung nutupin Mahiru pakai jangketnya. Di situ Mahiru pun penasaran, apakah kalau cuma mereka berdua aja, Amane bakal terus melihatnya. Tentu Amane bilang, iya bakal menyentuhnya juga. Alamak. Dan tiba-tiba Mahiru memeluk Amane. Di sini bidadari Mahiru kita berubah menjadi sedikit iblis. Waduh. Lalu Amane mulai mengajari Mahiru berenang, tapi Mahiru takut tenggelam. Tapi tenang kok, ada admin di sini. Woi cak, skripnya gak gitu. Maksudnya gini re, tenang, ada Amane di sini yang siap menyelamatkannya. Bahkan akan pakai teknik CPR. Iya ya, Gung Sugeng. Astaga naga. Tapi Mahiru malah menggoda di sini. Dimana kalau ia nggak bisa tenggelam, apakah Amane mau tetap men-CPR-nya? Ya, tentu admin maulah. Bukan lu cak, anjirit. Maksudnya si Amane. Tapi ya nggak di sini juga ya Rek ya. Alamak. Lalu saat mereka bersantai, tiba-tiba Mahiru terpeleset dari ban dan tenggelam. Untungnya Amane langsung menyelamatkannya. Di situ Mahiru aslinya nggak takut karena ia yakin Amane pasti akan menolongnya. Dan setelah itu mereka pun beristirahat. Di situ mereka menikmati minuman masing-masing. Dan ketika Mahiru mencoba minuman Amane, ia agak kaget soalnya ia belum pernah mencoba minuman soda. Dan tiba-tiba datang dua anomali nih, Chi dan Itsuki. Tapi Chi langsung menyeletuk, "Loh, kok nggak pakai yang itu ya?" Soalnya mereka kemarin membeli dua pakaian dan yang satunya itu warnanya hitam. Tapi Amane langsung membungkam Chi karena Mahiru malu kalau dipakai di tempat umum. Katanya Chi, kalau baju itu bakal bikin mereka salting brutal. Lah, gak bahaya Taiki. Alamak. Dan akhirnya Mahiru dan Chi pun bermain berdua. Sementara di pinggir, Amane dan Itsuki mengawasi mereka sambil mengobrol. Amane di situ curhat kalau ia bahagia melihat Mahiru yang sekarang sering tersenyum. Karena dulu Mahiru jarang banget tersenyum dan sulit percaya sama orang lain. Jadi perubahan itu membuat Amane juga ikut bahagia. Dan singkat cerita, selesai bermain mereka pun pulang bersama. Di jalan Chi menyindir lagi apakah Amane mau melihat baju renang hitam milik Mahiru. Tentu saja admin maulah. Woi cak, bukan lu yang ditawarin, tapi Amane. Namun Gang Sugeng, Amane bilang iya kalau ia nggak mau memperlihatkan itu ke orang lain karena itu adalah hak khusus pacar. Alamak. さすがに他人に見せたくない。だってさ、ち彼氏特権だろ。 Kisah 3. Lalu kita melompat ketika mereka berdua sudah sampai di kampung halaman Amane. Namun saat akan menemui sang ibu, Amane melepaskan genggaman tangan Mahiru. Soalnya mereka masih belum bilang soal hubungan mereka. Dan di situ sang ibu yang melihat mereka langsung menyapa Mahiru dengan hangat. Sedangkan untuk anaknya sendiri dilupain dong. Alamak, kasihan banget cok. Di situ sang ibu juga memberitahu kalau ayahnya sudah menyiapkan makanan untuk merayakan kedatangan mereka. Dan Amane langsung senang soalnya masakan sang ayah itu sangat enak. Dan singkat cerita, sesampainya di rumah Amane, perkenalkan, ini dia Bapak Amane. Dan ternyata sifat dan wajah Amane itu turun dari ayahnya, soft-spoken dan good looking kayak admin. Selain itu, sang ibu juga sudah menyiapkan kamar untuk Mahiru yang posisinya sebelahan dengan kamar Amane. Wah, bahaya nih. Iya cak, tiba-tiba gimana ya? Apa Sugeng weh? Lalu saat makan, mereka ngobrol santai soal kebiasaan Amane di masa kecil. Lalu sang ayah juga mengajak Mahiru untuk belanja bareng. Sedangkan untuk Amane, ia disuruh menjaga rumah karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Mahiru yang tidak boleh didengar oleh Amane. Lalu saat Amane mencuci piring, sang ibu mulai kepo nih dengan
dengan hubungan Amane dan Mahiru. Amane langsung kaget dong. Tapi sang ibu sudah tahu kalau hubungan mereka sudah di tahap pacaran. Dan bukan cuma itu, sang ibu juga kepo nih, sejauh apa mereka bermesraan. Waduh, ini ibu-ibu yang beli sayuran di pagi hari dong, kepo mulu dah. Selain itu, sang ibu juga bilang kalau dia pengen punya anak perempuan. Jadi dia tentu merestui Mahiru dan menyuruh Amane untuk menjaga Mahiru baik-baik. Dan singkat cerita, setelah Amane pulang dari belanja bersama sang ayah, Mahiru terlihat gelisah nih dan cengar-cengir sendiri. Tentu itu membuat Amane curiga dong. Tapi Mahiru bilang ayahnya cuma khawatir soal kondisi Amane di kota dan menceritakan tentang masa lalunya yang menggemaskan. Tapi terasa ada yang disembunyikan. Amane pun memberikan hukuman dengan cara menggelitiki Mahiru. Waduh, admin juga mau dong. Alhasil Mahiru pun jujur. Ternyata ayah Amane menceritakan soal masa kecilnya yang pas jatuh dari sepeda, bahkan membuka aib Amane pas zaman SMP. Lalu keesokan harinya, saat Amane bangun tidur, ia sudah dikagetkan oleh Mahiru dan kedua orang tuanya yang sedang melihat album foto masa kecilnya. Sontaklah Amane langsung panik, tapi Mahiru bilang kalau foto-fotonya itu menggemaskan. Dan di situ orang tua Amane merasa lega karena sekarang Amane sudah punya seseorang yang bisa menemani dan mendukungnya. Dan soal hubungan mereka, ya jelas orang tuanya sudah tahu. Ya iyalah Rek, masa cowok yang membawa ceweknya pulang kampung bukan pacarnya sendiri? Alamak. Lalu saat mereka berduaan di kamar, Amane jujur nih kalau ia merasa iri sebab perhatian Mahiru belakangan ini direbut oleh kedua orang tuanya. Sehingga Mahiru langsung menenangkan Amane dengan cara memeluknya sambil bilang kalau prioritas utamanya tetaplah Amane. Alamak, kebeseng. Lalu, Amane mengajak Mahiru besok untuk berkeliling kota. Dan untuk hari ini, Mahiru dan Amane menghabiskan waktu berduaan saja. Makanya, kita melompat ke keesokan harinya. Saat mereka pergi jalan-jalan, di sisi lain orang tua Amane juga lagi bermesraan. Walaupun sudah tua, tapi tetap mesra dong. Ini genetik sih, geng. Fix. Keweseng. Lalu kita kembali ke Amane dan Mahiru. Di taman mereka melihat anak-anak kecil bermain di taman. Dan Mahiru merasa iri nih, sebab dulu ia tidak pernah bermain seperti itu karena ia selalu bermain sendiri di halaman rumahnya. Namun saat mereka lanjut jalan-jalan, Amane tak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya, di mana Amane sudah menduga hal ini. Kalau ia pulang pasti akan bertemu dengan orang itu. Ya, perkenalkan, dia bernama Tojo, orang yang dulu pernah membuli Amane. Tojo di situ mencoba menjelek-jelekan Amane di depan Mahiru, seolah-olah ia ingin mengungkit masa lalu yang kelam. Tapi Amane sudah berbeda sekarang. Dia bilang kalau masa lalu itu cuma sesuatu yang bisa dikubur dalam-dalam dan gak akan mengubah dirinya yang sekarang. Mahiru juga ikut berbicara. Dia bilang dia memilih pasangan bukan karena uang ataupun status, tapi karena hanya Amane saja yang bisa membuatnya merasa nyaman. Karena sejak kecil Mahiru memang berasal dari keluarga kaya, tapi sayangnya ia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dan semenjak bertemu dengan Amane, hidupnya menjadi lebih bahagia dan lebih berwarna. Jadi meskipun Tojo mencoba mengubah perasaan mereka, itu tidak akan mungkin mengubahnya. Sehingga akhirnya Amane pun berterima kasih karena membuat masa lalunya yang penuh luka itu justru membuatnya menjadi lebih dewasa dan membawanya bertemu dengan Mahiru. Lalu di malam harinya, Amane bersyukur mengikuti keputusan sang ayah pada saat itu untuk pindah ke kota. Dan di malam itu mereka berdua sama-sama belum bisa tidur nih. Dan tiba-tiba Amane memohon kepada Mahiru kalau ia ingin menyentuhnya. Loh. Dan Mahiru mengizinkannya dong. Alamak,
Woi, woi. Lalu saat mereka berada di kamar, Amane bilang kalau dia nggak akan macam-macam kok. Dia cuma ingin merasakan kedekatan physical touch dengan Mahiru. Namun tiba-tiba Amane mencium Mahiru dong. Alamak, weh, kepenseng. Sontalah, Mahiru kaget. Admin juga sih. Tapi Mahiru tidak berniat menolak karena ia cuma kaget. Bahkan suasana semakin mendalam nih. Dan sekali lagi mereka saling mendekat dan woi udah woi. Mahiru pun berkata, ternyata adu jigong bersama orang yang dicintai itu terasa sangat hangat dan bahagia. Padahal dulu yang dipikirkan Mahiru itu hal yang biasa saja. Dan seperti sebelumnya, Mahiru kembali pick mini dengan alasan suasana dingin. Ia lupa menyalakan AC, lalu menggoda Amane untuk menghangatkannya. Yang artinya mereka pun berpelukan, menikmati kehangatan satu sama lain. Waduh, dan kembali bermesraan tapi tanpa melewati batas, re. Gelap banget nih anime. Alamak, kepenseng. Kisah 4. Singkat cerita, kita melompat ke keesokan harinya. Amane terbangun dari tidurnya sambil memeluk Mahiru. Alamak. Dan di saat yang sama, ayah Amane tiba-tiba mengetuk pintu. Dan begitu membukanya, sang Ayas melihat anaknya tidur bareng bersama Mahiru. Waduh, ketahuan gak tuh? Dan tak berselang lama, Mahiru pun terbangun. Ia juga kaget melihat Amane yang ada di sampingnya. Di situ, Amane langsung menggoda dengan berkata kalau tadi malam mereka penuh dengan gairah. Alamak. Tapi begitu Mahiru tahu kalau itu cuma bohongan, dia langsung ngambek dong. Amane pun jujur kalau tadi malam ia merasa nyaman banget tidur sambil memeluk Mahiru. Dan saat Amane bertanya apakah mereka akan sering tidur bareng lagi, Mahiru mengiyakan dong. Tapi kadang-kadang aja ya kan. Lalu di saat mereka bersiap menyambut pagi hari, tiba-tiba Mahiru mencium Amane. Sontaklah Amane langsung terdiam. Mahiru bilang kalau itu adalah balasan karena Amane sudah banyak menggodanya. Wah, balasannya bikin iri aja. Kepesing. Lalu saat sarapan bersama keluarga, sang ibu langsung merasa ada yang berbeda dari mereka berdua. Setelah jalan-jalan kemarin, Amane pun menceritakan kalau mereka sempat bertemu dengan si pembulu itu. Tapi untungnya mereka berdua bisa mengatasinya. Dan itu membuat kedua orang tuanya lega. Mereka bersyukur sebab Amane sudah menemukan cinta yang membuatnya semakin kuat. Lalu sang ibu juga bilang mereka harus saling bekerja sama. Tapi kerjasamanya itu loh bermesraan jir. Alamak, kepenseng. Lalu saat mereka berada di kamar, Mahiru bingung bermesraan itu kayak gimana. Lah, ya ciuman dan lain-lain lah. Tapi Amane juga bingung. Akhirnya mereka mencoba hal yang lain, yaitu berpelukan. Di situ jantung Mahiru berdetak kencang karena saat Amane mendekapnya, rasanya itu hangat banget, re. Dan tiba-tiba Amane meniup telinga Mahiru. Sontaklah Mahiru langsung geli dong. Lalu mereka saling berpelukan. Meski Mahiru malu, tapi dia tetap mau selama itu adalah Amane. Dan akhirnya mereka berdua pun beradu jigong. Woi, alamak, kepesing. Dan gara-gara kejadian itu, di sore harinya saat orang tua Amane pulang, wajah Mahiru memerah. Orang tuanya langsung curiga nih kepada Amane. Tapi Amane membantah kalau ia nggak macam-macam, Jay. Kemudian sang ayah mengajak mereka untuk liburan keluarga. Dan tentu saja Mahiru sangat antusias. Lalu kita melompat saat Amane selesai berbelanja. Tiba-tiba turun hujan. Di waktu itu Amane menyambutnya dan memberikannya handuk karena basah kuyup. Dan saat ia mengibaskan rambutnya, itu membuat Mahiru salting sendiri. Alamak, seksinya. Kepesing.
Di situ Amane merasakan ternyata ketika ia pulang itu akan terasa menyenangkan jika ada seseorang yang menyambutnya dan sudah menyiapkan segalanya. Nah, setelah Amane mandi, Mahiru membantu mengiringkan rambutnya. Di situ Mahiru bertanya, Amane lebih suka rambut pendek atau rambut panjang? Amane pun menjawab kalau ia suka semuanya kok, selama itu Mahiru. Dan yang terpenting Mahiru merasa nyaman dengan pilihannya. Dan kemudian kita melompat lagi di saat mereka liburan keluarga. Di waktu itu kedua orang tuanya sedang membeli baju dan mereka berdua malah bermesraan dong. Alamak. Tapi Amane heran, kenapa Mahiru tidak memakai baju yang mereka beli saat Golden Week? Ternyata Mahiru ingin memakainya saat kencan berduaan saja. Makanya Amane berjanji akan mengajaknya keluar nanti. Akan tetapi sayangnya saat waktu itu tiba-tiba hujan turun. Itu membuat mereka batal kencan. Tapi tenang, mereka bisa kencan kok. Kencan di dalam rumah. Di situ mereka pun menonton video masa kecil Amane dan juga mencoba pakaian yang dibeli saat Golden Week. Itu membuat Amane cengar-cengir sendiri nih dan memuji Mahiru. Karena saat Mahiru memakai baju itu, ia terlihat dewasa karena lebih ramping dan lebih tinggi. Namun semakin dipuji, Mahiru makin salting brutal nih, Re. Alamak, kepengseng. Lalu di saat mereka bermesraan di kamar, Amane kembali memuji Mahiru dan Mahiru makin gak menyangka kalau Amane bisa semanja itu ketika berada di rumah. Lalu Amane bilang kalau ia ingin kencan di rumah Mahiru juga karena Amane juga ingin memastikan sesuatu, yaitu foto di samping tempat tidur Mahiru. Sontaklah Mahiru kaget. Kenapa Amane tahu soal hal itu? Mahiru sempat takut kalau Amane bakal ilfil dengannya, tapi Amane bilang tidak. Sehingga Mahiru pun jujur kalau foto itu ternyata ia dapatkan dari Akazawa. Dan akhirnya mereka pun kembali bermanja-manjaan. Dan jujur aja sih, ini bikin admin dan kalian semua pasti iri brutal dah. Kepengseng. Dan karena Mahiru merasa nyaman di tempat ini, mungkin di akhir tahun nanti atau musim panas tahun depan mereka akan kembali lagi. Dan cukup sudah gula-gula dari anime kali ini. Tolong bawa admin ke rumah sakit. Admin overdosis manis banget nih. Alamak. Kepengseng.